kalau misalnya kita itu seorang pegawai atau kita punya UMKM ataupun profesi kita itu seorang dokter, seorang spesialis tertentu ya, mungkin spesialis di bidang digital, spesialis di bidang desain grafis, profesional apapun, arsitek itu semuanya tetap lapor pajak. Nah, gimana caranya sih melaporkan SPT tahunan ini? Biasanya ada yang mungkin kurang bayar terus lebih bayar. Kalau nggak misalnya nggak punya NPWP, lapor nggak sih? Ya enggak. Tapi untuk kalian yang emang taat pajak harus melaporkan SPT tahunan kan. Nah, ini kita mau bahas. Halo Rido dari Kudus. Wah, jauh. Tapi aku dari Semarang. Jadi deket deh dari Semarang. Halo. Sebentar ya, aku undang dari Textpedia-nya. Textpedia.id ini kita akan ngomong dengan expert di bidang tax, di bidang pajak. Halo Vika. Thanks for joining. Jadi nanti kita ngobrolin juga gimana sih sanksinya kalau kita nggak lapor pajak. Ada nggak sih sanksinya gitu. Cukup menarik karena ya dibilang ini pengetahuan umum, tapi juga bentar ya. Oke, ya. Sebentar lagi kita akan live bersama Textpedia. Hai, hai semuanya. Yang mau nanya-nanya seputar SPT tahunan, pelaporan SPT tahunan, kalau kamu udah punya NPWP, pasti wajib untuk tanya kalau nggak tahu di sini, ya. Halo semua, hai. Nah, nih Textpedia udah datang. Adlin, aku udah accept tuh. Ya. Selamat sore. Halo, selamat sore. Sore. Sehat-sehat ya, Kak Adlin ya. Halo, sore menjelang malam semuanya. Hai Mbak Sore Joan, menjelang sehat? malam semuanya. Sehat semuanya ya. Semoga kita semua masih sehat. Kita mau ngomongin tentang pelaporan pajak SPT tahunan untuk orang pribadi. Nah, orang pribadi ini mencakup apa aja sih? Mencakup kita pribadi yang punya NPWP, baik itu pegawai, punya UMKM, punya usaha, terus usaha kecil menengah ya. Terus juga kita Ya, seorang profesional atau punya profesi tertentu ya, Kak Adeline ya. Nah, Kak Adlin ini dari Textpedia. Jadi, teman-teman betul. selama sesi ini boleh bertanya apapun seputar SPT tahunan, pelaporan pajak untuk pribadi. Jadi, misalnya punya study case ya. Oh, aku pindah kerjaan. Oh, aku kurang bayar nih dulu. Atau harta apa yang harus dilaporkan. Kalau aku nggak mau laporin gimana? Nah, itu boleh ditanyakan di kolom chat ya. Nanti akan kita jawab. Oke. Aku akan mulai webinarnya. Webinarnya ini sekitar 30-45 menit ya. Jadi teman-teman stay tune di sini karena ini cuma sebentar. Ilmunya banyak. Oke. Em, Mas Adlin, mungkin aku boleh dikasih tahu dong seputar SPT tahunan ini kan karena kita untuk pribadi yang wajib pajak, apalagi yang kalau udah punya NPWP pasti itu udah wajib pajak ya, Kak Adlin ya. Betul, pasti. Nah, jadi kita harus melakukan pelaporan tiap tahun gitu. Dan pelaporan ini tentunya sifatnya
laporan pribadi gitu kan untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilaporkan, apa yang sudah dipotong, apa yang sudah eh, dipotong dari penghasilan kita gitu kan setiap tahun. Nah, aku pengen tahu Oke. pengertiannya SPT tahunan itu tuh apa sih sebenarnya? Ya. Kenapa Halo harus semuanya, lapor selamat gitu ya? bergabung. Ya, oke, siap Mbak Joan. Oke, Ya, mungkin buat teman-teman yang sudah sempat ikut IG Live Textpedia minggu lalu, itu kita membahas, ada si kecil ya Mbak Joan, iya, mau ikut bahas pajak juga ya soalnya. iya, aja. Ya, jadi kalau teman-teman yang sudah sempat ikut IG Live kita Textpedia minggu lalu, di sana kita membahas tentang pentingnya punya NPWP, manfaatnya, lalu sebagai kewajiban kita sebagai wajib pajak. Nah, di kali ini kita akan bahas setelah punya NPWP itu next step-nya apa sih? Tentunya kita harus melakukan lapor pajak. Nah, mungkin Iya. saya akan bahas sekilas tentang SPT tahunannya sendiri. SPT tahunan Mhm. itu sebenarnya sarana untuk kita nih, Mbak Joan, sarana untuk kita Ya. melaporkan semua penghasilan yang kita terima dalam masa 1 tahun sebelumnya. Itu. Jadi kalau kita ada Oke. penambahan harta, terus kita ada Hmm. perubahan atau penambahan kewajiban juga, terus ada perubahan daftar anggota keluarga, info-info itu yang perlu kita laporkan ke negara. Itu. Jadi Oke. itu sarana sebagai sarana kita untuk melaporkan pajak SPT tahunan. Hmm. Tapi kalau kita ngomongin lebih basic lagi ya, basic lagi Mm-mm. kewajiban perpajakan itu sebenarnya apa sih? Apa saja Ya, sih kewajiban kewajiban perpajakan perpajakan kita? ya. Mm-mm. Ya, jadi kalau disingkat itu ada empat poin. Yang pertama kita Oke. harus Pertama. Mm-mm. mendaftar NPWP. Nah ini Oke. khususnya untuk orang-orang yang sudah memiliki penghasilan dan sudah masuk kriteria subjek dan objeknya pajak. Jadi kita harus punya Hmm. NPWP yang pertama. Yang kedua, kita harus menghitung. Jadi menghitung hasil penghasilan kita selama 1 tahun terakhir. Untuk yang ketiga, kita setorkan, sorry. Kita setorkan, menyetor Hmm. atau membayar. Itu yang ketiga. Mm-mm. Lalu yang keempat, nggak hanya stop sampai kita dibayar pajak saja, yang keempat kita harus melaporkan perpajakannya tadi. Jadi kalau kita stepnya itu baru selesai kalau misalnya semua 4 proses tadi itu bisa kita laluin. Kalau hanya sampai Hmm. dibayar pajak saja, tapi tahunannya nggak kita laporkan, itu masih belum beres tuh kewajiban kita, Mbak. Oh, berarti Itu dianggap belum beres ya. belum beres, betul. Jadi Nah, pertama kali memang harus kita setelah punya penghasilan itu melaporkan atau meminta nomor NPWP dulu ya. Kita betul, mendaftarkan diri gitu ya. Oke, betul. terus Kita harus punya menghitung. NPWP. Terus menghitung dulu, eh, membayar sesuai dengan wajib pajaknya. Terus kita juga harus melaporkan tiap tahun gitu ya. Iya, Kenapa sih betul. kita harus melaporkan padahal kita kan udah dipotong ya udah dipotong aja gitu kan. Kenapa kita harus repot-repot untuk melaporkan lagi gitu. Kenapa ya, Kak Adlin? Oke, mungkin konteksnya ngomongin kita ambil contoh case-nya adalah orang pribadi karyawan ya Mbak ya. Kenapa sih? Mm-mm. Padahal setiap bulannya itu bekerja sudah dipotong oleh perusahaan setiap Iya. bulan, tapi kenapa di tahun depannya itu perlu kita laporkan lagi si orang Mm-mm. pribadi sebagai karyawan tadi. Nah, sebenarnya ada Iya. beberapa alasan nih Mbak. Yang pertama, itu memang sudah jadi amandemen perundang-undangan, jadi kita memang harus Mm-mm. patuh untuk melaporkan pajak kita. Yang kedua, di Indonesia sendiri, negara kita itu menganut sistem namanya self assessment, di mana negara itu memberi kepercayaan penuh kepada pribadi masing-masing wajib pajak untuk menghitung, melapor pajaknya sendiri secara mandiri, Mbak. Mm. Itu. Nah, yang ketiga, kenapa sih khususnya karyawan ya? Eh, Mm-mm. harus kita laporkan lagi setiap tahunnya, padahal sudah dipotong setiap bulan. Itu karena Iya. bisa terjadi beberapa special case sih, bisa kita bilang. Contohnya, saya jelaskan dengan study case ya, Mbak. Mm-mm. Contohnya, Boleh misalnya tuh. ada ya satu orang, dia seorang direktur, dia mempunyai, dia pindah pekerjaan nih. Jadi misalnya di tahun
2020 kemarin, semester pertama dia bekerja di perusahaan A, lalu semester kedua dia pindah bekerja di perusahaan B. Nah, Hmm. penghasilannya sebagai direktur di perusahaan A itu, let's say 6 bulan, 250 juta. Nah, setelah Hmm. dihitung-hitung, dipotong pajaknya oleh si perusahaan, itu PPh yang terpotongnya adalah misalnya 22 juta. Lalu di perusahaan Hmm. yang B, itu dia ada peningkatan nih. Yang tadinya 250, jadi 6 bulan itu 350 juta. Nah, Hmm. dihitung lagi oleh si perusahaan yang dipotong adalah 40 juta misalnya. Jadi secara total, secara logika kan 22 tambah 40, Mbak, 62. Nah, tapi Oke. di Mhm. perpajakan itu hitungnya nggak boleh seperti itu. Di perpajakan itu dia menggabungkan semua total penghasilan selama 1 tahun. Gitu. Jadi kalau kita hitung matematikanya 250 tambah 350 itu adalah 600 juta. Nah, di Mhm. pajak itu nilainya harus dikurangi dengan PTKP, Mbak. PTKP lalu dikalikan dengan tarif pajak, itu bisa jadi hasilnya adalah PPh yang sudah dikreditkan itu harusnya adalah status 4 juta. Jadi dia ada kasus kurang bayar sebanyak 60 juta, Mbak. 62 juta. Nah, Itu. itu sering tuh kasus untuk yang kurang bayar Betul. ya. Ya, Hmm. ya. Nah, Lalu mungkin gimana tuh, Mas? ya Emang kalau harus membayar lagi? memang harus bayar lagi karena dia ada kasusnya kurang bayar. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena di perusahaan yang A dan B tadi itu menghitung Mhm. PTKP dan tarifnya itu masing-masing, Mbak. Sedangkan Hmm. kalau misalnya kita hitung satu kali setiap tahun, dalam 1 tahun itu harusnya dihitungnya sekali. Nah, Hmm. eh, agak teknis mungkin teman-teman ada yang bingung tuh PTKP terus tarif pajak itu apa sih? Saya boleh jelasin sekilas ya, Mbak. Iya, PTKP. Jadi boleh, boleh PTKP Kak itu Adlin. Hmm. ya, rumus pajak itu sekilas adalah penghasilan yang kita terima dalam 1 tahun dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak, namanya PTKP, lalu hasilnya tersebut dikalikan dengan tarif pajak. Nah, nanti ketemu Hmm. adalah pajak yang harus kita bayarkan. Gitu. Nah, Ya. PTKP sendiri adalah penghasilan tidak kena pajak. Ini untuk setiap status itu berbeda. Contohnya Hmm. kalau misalnya saya single, saya belum menikah dan belum punya tanggungan, itu PTKP-nya adalah 54 juta, Mbak. Sedangkan kalau misalnya saya sudah menikah, itu tambah 4,5 juta. Nah, kalau misalnya penghasilan istri saya dengan penghasilan saya itu digabung jadi satu, ditambah lagi 54 juta. Nah, sampai dengan Hmm. saya ketika sudah punya anak, satu, dua, tiga, itu bisa tanggungannya masing-masing 4,5 juta setiap anak. Gitu. Jadi Itu 4,5 juta PTKP itu ada rumus persentasenya ya berarti ya? 4,5 juta itu sebenarnya angka eksak yang sudah ditentukan oleh pemerintah, Mbak. Jadi itu Oke. dihitung pemerintah menghitungnya dari mungkin biaya hidup kita selama 1 tahun. Nah, itu keluarlah angka rata-rata adalah 54 dan 4,5 juta. Seperti itu. Hmm. Nah, dari situ nanti baru dikalikan namanya tarif pajak. Tarif pajak Mhm. itu sifatnya berjenjang. Jadi setelah tadi dikurangkan PTKP, tarif pajaknya penghasilan 0 sampai dengan 50 juta itu tarifnya 5%. Nah, Mhm. jadi semakin meninggi, semakin tinggi jumlah penghasilannya, otomatis pajaknya secara logika semakin tinggi dong ya, Mbak. Iya, Betul. Jadi iya. 0 sampai 50 juta itu 5%, 50 sampai 250 juta itu 15%, Hmm. 250 sampai 500, 25%. Nah, yang maksimal itu di atas 500 juta itu 30%. Seperti itu. Oke. Oke. Jadi kalau kita ngomongin tentang SPT orang pribadi, itu sebenarnya ada berapa jenis sih, Kak Aglin? Oke, SPT formulirnya ya maksudnya. Ya, formulirnya. Mungkin kan Ya, tadi ada mungkin orang pribadi, ada yang udah menikah, ada yang belum. Nah, mungkin ada nggak sih perbedaan waktu kita ya. melaporkan gitu formulirnya? Ya, jadi orang pribadi ini betul sekali tadi yang Mbak Joan sampaikan itu meliputi pegawai, pegawai swasta, PNS, ataupun orang yang punya wirausaha, UMKM, lalu orang yang bekerja juga sebagai punya profesi nih, dokter, akuntan, pengacara, atau seperti Mbak Joan, influencer, itu juga masuknya ke profesi tenaga ahli. Nah, sebelum kita melaporkan
mungkin kita harus tahu dulu kita gunakan form yang mana sih ini sebenarnya gitu. Nah, form ini Hmm. berdasarkan jenis profesi dan tipe penghasilan yang kita dapatkan dalam 1 tahun nih Mbak. Jenis form itu Hmm. ada tiga. Sebenarnya nggak perlu bingung karena simple, cuma ada tiga. Yang pertama 1770 yang SS, yang kedua S, dan yang ketiga adalah yang polos. Nah, kalau SS itu dia untuk orang pribadi, pegawai yang penghasilannya di bawah 60 juta 1 tahun. Ya. Sedangkan kalau yang S itu untuk orang pribadi yang dia punya satu pekerjaan atau lebih dari satu pemberi kerja, penghasilannya di atas 60 juta. Nah, untuk orang-orang yang seperti Mbak Joan punya profesi profesional itu masuknya menggunakan form yang 1770 polos. Itu. Jadi Hmm. perbedaannya dari kurang dari 60 juta, di atas 60, sama satu lagi adalah untuk orang-orang yang punya profesi Oke, atau kalau bidang usaha. pegawai bisa pakai yang polos nggak? Pegawai bisa pakai yang polos atau tidak? Jawabannya bisa, tapi kalau misalnya dia punya profesi sebagai salah satu yang tadi, Mbak. Misalnya Hmm. saya bekerja nih, misalnya saya pegawai swasta, tapi satu sisi saya juga sebagai eh, tenaga ahli, misalnya saya memberikan jasa hukum di luar pekerjaan saya nih, Mbak. Nah, itu saya akan Ya. menggunakan yang 1770 polos. Oke, karena Itu banyak banget penghasilannya bisa pakai yang polos ya. bisa, betul. Oke. Nah, itu keterangan-keterangan itu ada kan ya waktu kita melaporkan di apalagi kalau sekarang udah pakai online semua gitu kan. Jadi Ya, keterangan itu pasti ada sebelum kita melaporkan ya, Kak Adeline ya. betul. Nah, biasanya memang untuk orang awam nih seperti kita yang nggak terlalu paham pajak, itu suka Mm-mm. bingung tuh. Kira-kira kita pakai form yang mana sih? Terus jenis Iya, penghasilan iya. kita tipenya apa? Nah, sebenarnya nanti Mm-mm. kita sudah lebih dimudahkan karena sekarang banyak aplikasi online yang bisa kita gunakan. Salah satunya adalah Textpedia nih yang sebentar lagi mau launching. Jadi stay Oke. tune Mbak. Nah, bisa gunakan Textpedia nanti untuk hitung setor bayar lapor pajaknya. Nah, menarik. Jadi kita tunggu nih Textpedia. Oke, Ya, siap. sekarang formulir sama media penyampaian untuk formulir SPT itu kita bisa melakukan atau pertama itu stepnya apa sih gitu kalau kita mau melaporkan SPT tahunan. Mungkin teman-teman ada yang Oke. belum tahu ya di sini. Ya, step yang pertama otomatis kalau misalnya pas banget nih ya kita di bulan Januari tahun 2021 biasanya untuk pegawai itu kita sudah mulai terima bukti potong nih Mbak 17 Ya. A1 dari perusahaan kita untuk kita laporkan. Nah, itu yang bisa kita lampirkan nanti untuk laporan pajaknya. Sedangkan untuk Mm-mm. orang-orang yang punya profesi pekerjaan project itu bisa minta juga ke perusahaan pemberi kerjanya. Biasanya di setiap proyeknya itu kalau sudah dipotong pajak, kita menerima bukti potong juga, Mbak. Itu bukti potong Ya, yang kita jadi kita kumpulkan untuk harus dilaporkan. harus bertanya ya ke mereka ya, bukti potong pajaknya Betul, mana gitu ya. Hmm. betul. Oh iya, by the way, kalau untuk pelaporan pajak sendiri, ini Hmm. deadline-nya itu setiap tahun adalah di tanggal 31 Maret Oke. untuk wajib pajak yang pribadi. Jadi kita punya waktu ekstra sekitar 3 bulan setiap tahunnya Mm-mm. untuk mempersiapkan kewajiban pelaporan pajak itu. Yang Nah, ngumpulin-ngumpulin terus itu ya. betul. Nah, terus kalau tadi kita ngomongin form, formnya bisa didapat dari mana sih? Itu macam-macam. Kita bisa unduh ke websitenya pajak.go.id, lalu kita juga bisa ke KPP terdekat. Tapi karena lagi pandemi seperti sekarang, banyak juga penyedia aplikasi jasa perpajakan yang bisa kita gunakan. Itu kalau dulu mungkin Mbak Joan beberapa kali lihat ada mobil pajak keliling tuh Mbak di sudut-sudut Iya. pajak, pojok pajak. Nah, Mm-mm. itu biasa mereka kita bisa dapat formnya dari situ. Itu. Oke. Nah, media penyampaiannya yang bisa digunakan itu kita bisa datang langsung ke KPP untuk lapor, eh, terus bisa juga melalui kantor pos. Sama kalau lagi pandemi ini sih kita sangat menyarankan lapornya itu dilakukan secara online, jadi melalui aplikasi Hmm. perpajakan. Ya. Itu Oke. kurang lebih Menarik. Ya, semua step-stepnya, udah Mbak. bisa online. Mm-mm. Betul. Oke, thank you Kak Adeline. Nah, kalau untuk melaporkan SPT tahunan, sebenarnya apakah ada surat-surat tertentu yang harus ya at least harus ada gitu waktu kita Hmm. melaporkan tiap tahunnya?
surat apa aja sih yang harus Oke. disiapin? Atau sekali itu kayak one time aja di depan gitu? Mhm. Nah, setiap tahunnya sih sebenarnya ada beberapa dokumen ya yang perlu kita siapkan. Yang pertama tadi kita Mm-mm. ngomongin tentang bukti potong, itu harus kita Ya. kumpulin. Terus kartu keluarga, atau sebenarnya kartu keluarga ini tujuannya untuk update status kita, Mbak, status perpajakan kita. Mm. Apakah ada penambahan yang tadi sebelumnya single menjadi married, atau dia punya Mm. anak, tanggungan, gitu. Nah, yang ketiga kita perlu persiapkan adalah daftar harta. Daftar harta, Mm. apakah ada penambahan harta atau tidak. Yang keempat, Mm. kita perlu siapkan daftar utang kewajiban kita. Nah, lalu untuk Oke. pribadi yang UMKM, kita perlu siapkan juga catatan omset atas UMKM yang kita jalankan. Nah, yang terakhir Mm. itu adalah bukti penyetoran PPh final. Itu dokumen-dokumen yang perlu kita siapkan untuk pelaporan pajak tahunan. Bukti PPh final itu seperti apa, Mas? Penyetoran PPh final. Itu Ya, hard copy gitu ya? iya, betul. Kita terima itu hard copy, Mbak. Nah, Mm-mm. Itu itu nanti dapatnya kita, dari mana biasanya? oke, dari pemberi kerja, Mbak. Dari pemberi kerja atas proyek yang kita jalankan. Gitu sih. Oke, Nah, bukti terus potong PPh sama bukti penyetoran PPh final itu sama nggak sih? kalau bukti penyetoran PPh final itu lebih ke gini, eh, atas setiap masa yang kita lakukan, kita kan melakukan pembayaran, Mbak. Nah, melakukan pembayaran ke negara, terus kita mendapatkan eh, buktinya, Mbak, bukti yang sudah kita bayarkan, PPh final yang Mm-mm. sudah kita bayarkan. Nah, itu yang kita simpan buktinya. Kalau Oke, yang jadi tadi, bukti yang tahun-tahun lalu gitu, yang di tahun setahun sebelumnya, sebelumnya. setahun sebelumnya, yang kita Oke, laporkan nah ini kan adalah penghasilan atas masa dalam 1 tahun sebelumnya, Mbak. ya. Nah, jadi bukti penyetoran PPh final ini kalau misalnya online semuanya udah ke tracking ya, bisa tinggal buka-buka-buka gitu ya, Kadlin ya. Betul. Oke, itu buat Ya, mencocokkan gitu ya dengan yang nanti mau di submit gitu ya laporkan. di tahun ini ya, dilaporkan tahun Betul. ini. Oke. Oke, sekarang kita ngomongin tentang aset-aset apa yang harus dilaporkan dan mana yang nggak dilaporkan nih. Karena ini Oke. biasanya aku nggak mau ngelaporin, takut kalau aku kena pajak gede banget gitu kan. Jadi apa Hmm. aja yang harus dilaporkan si aset ini? Oke. Eh, kita mengacu ke tipe-tipe aset yang harus dilaporkan ya. Ada Mm-mm. beberapa sih poinnya. Yang pertama, kalau kita sudah pernah melakukan pelaporan SPT di tahun sebelumnya, kita wajib melaporkan kembali harta yang kita punya tuh, Mbak. Yang kita punya Mm. di tahun sekarang. Tapi kalau misalnya hartanya sudah kita jual nih, itu nggak perlu kita laporkan lagi di tahun yang sekarang. Kalau sudah dijual kasusnya. Tapi kalau masih ada, perlu kita laporkan. Nah, yang kedua, Mm. eh, alat transportasi. Itu kalau misalnya Mbak Joan, kita punya mobil, motor, atau sepeda Brompton yang nilainya mahal, itu bisa dilaporkan juga tuh, Mbak. Nah, yang Mm. ketiga, kas dan setara kas, itu kalau misalnya kita punya deposito, uang tabungan, terus kita punya reksadana, saham, itu kita harus laporkan juga. Lalu kita harus Oke. melaporkan bentuk harta yang sifatnya tidak bergerak. Contohnya furniture, benda elektronik yang nilainya mahal, itu harus kita laporkan juga. Sama yang paling basic adalah perhiasan, terus aset berupa bangunan, tanah, itu harus dilaporkan. Oke. Kalau tadi ada kata-kata yang mahal gitu kan. Nah, Hmm, batasan mahal dan enggak itu oke. berapa sih, Kak Adlin? Ngomongin mahal enggaknya ini beda-beda ya setiap orang ya. Ya, Karena, karena kayak misalnya, oh hmm, ini skincare mahal, SK2 mahal, itu ya, dilaporin nggak sih gitu kan? oke, jadi sebenarnya konsep pajak itu menggunakan konsep namanya asas material. Hmm, Mahal enggaknya itu kan sebenarnya beda-beda ya setiap orang. Nah, tapi yang ya, perlu disamakan persepsinya adalah apakah benda atau harta tersebut itu berdampak terhadap jumlah harta kekayaan kita atau penghasilan kita atau tidak, Mbak. Jadi kalau misalnya nilainya seperti tadi saya mention
Brompton ya, Brompton yang harganya Hmm. sepeda 50 juta itu Ya. perlu dilaporkan atau tidak, itu bisa kita laporkan. Jadi sebenarnya pajak itu memberikan keleluasaan untuk kita menilai sendiri Mbak, harta Oke. yang kira-kira menurut kita mahal itu bisa kita laporkan gitu. Tapi ada beberapa harta yang sebenarnya kalau yang sifatnya tidak berdampak pada total nilai kekayaan kita itu nggak perlu dilaporkan sih. Nilainya misalnya kecil Hmm. ya, itu nggak perlu kita laporkan. Mm-mm. Oke, jadi tergantung kita ya mau mau melaporkan atau enggak untuk aset-aset tersebut Betul, ya. Cuman betul. Karena apakah kalau ada keuntungannya kalau kita melaporkan harta tersebut? ya eh, kalau ngomongin keuntungannya, ini banyak sih, keuntungannya banyak. Terus akan berefek juga ke keuntungan kenapa kita harus membayar pajak nih, Mbak. Yang pertama kita Mm-mm. akan membantu negara. Itu kita akan membantu negara karena sebenarnya sumber pendapatan negara 80% lebih itu aset APBN kita itu dari pajak yang kita bayarkan. Pajak Ya. pribadi dan perusahaan yang kita bayarkan. Yang kedua, kenapa kita harus bayar pajak, harus lapor pajak? Ini agak menyinggung sedikit. Mungkin beberapa dari kita punya keperluan lain seperti kita mau punya KPR, kita mau punya rumah. Nah, salah satunya itu syaratnya adalah kita melaporkan SPT tahunan. Gitu. Oke. Satu lagi misalnya kita punya, contohnya adalah kita punya usaha nih Mbak, usaha sebagai Ya. UMKM. Nah, pastinya kita pengen usaha kita itu terus tetap maju dong, growing ya, tetap bertumbuh ke Mm-mm. depannya. Nah, di masa-masa ketika kita growing, tentu kita butuh permodalan misalnya Mbak. Kalau kita Ya. butuh permodalan, salah satu opsinya adalah ngambil pinjaman di bank, kita kredit, melakukan kredit di bank. Nah, bank ini salah satu syaratnya adalah kita sebagai wajib pajak yang taat nih Mbak. Jadi kita akan Hmm. dicek juga apakah punya NPWP, apakah SPT tahunannya ini dilaporkan secara rutin, apakah kita wajib pajak yang taat pajak. Itu sih Mbak, itu jadi salah satu syarat mempermudah untuk proses pengajuan tadi. Itu manfaat yang berdampak langsung ya. Ya. Oke. Ini aku tadi mencari-cari apakah ada pertanyaan dari teman-teman gitu. Malah keganti-ganti filternya. Oke. Oke. Teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komen ya atau boleh pakai feature Q&A. Nanti aku akan bacakan. Oke, next mungkin aku akan tanya seputar study case karena perbedaan antara pegawai punya UMKM atau profesi itu mungkin punya study case yang berbeda cara melaporkan pajaknya ya. Ya, Nah, mungkin Kak Adlin lebih ahli nih, mungkin bisa cerita lagi ke kita, ada nggak sih bedanya pelaporan-pelaporan pajak tersebut untuk SPT tahunannya gitu? ya. Oke. Untuk pelaporan pajaknya sih sebenarnya kurang lebih hampir mirip nih Mbak. Nggak berbeda karena Mm-mm. SPT-nya masih dalam SPT pribadi. Kita orang wajib pajak Mm. pribadi. Nah, mungkin dari Ya. segi perhitungannya yang berbeda ya. Kalau tadi kita Mm. mention sebagai pegawai itu sudah kita sempat bahas. Yang kedua mungkin UMKM. Nah, UMKM sendiri itu hitungan pajaknya adalah eh, ada namanya eh, Oke, nah untuk UMKM sendiri itu namanya ada PPh final, Mbak. PPh final yang Mm-mm. nilainya adalah 0,5% dari peredaran bruto atau omset yang kita dapatkan setiap bulannya. Nah, ini yang dilaporkan setiap bulan. Jadi pemerintah menerapkan mulai dari tahun 2018 sampai dengan sekarang, khususnya untuk UMKM yang omsetnya dalam setahun itu kurang dari 4,8 miliar. Itu kita Mm. diberikan kemudahan untuk perhitungan pajaknya menggunakan tarif yang 0,5% Oke. gitu. Jadi contohnya misalnya saya pegawai yang punya coffee shop ya Mbak, coffee shop Ya. atau ya misalnya coffee shop ya. Coffee shop saya itu setiap bulannya menghasilkan omset senilai 20 juta. Nah, Mm. pajak yang harus dibayarkan setiap bulan adalah 0,5% dari 20 juta tersebut. Gitu. Ya. Itu pajak masanya. Nanti yang di akhir periode kan tadi Mbak yang sudah kita bayarkan setiap bulan gitu. Itu untuk KM. Nah, lalu kalau untuk yang profesi seperti apa nih?
Contohnya Mbak Joan ya, influencer atau Iya, pengacara, dokter, akuntan, atau yang punya usaha lainnya. Ini perhitungan tarif yang untuk yang profesional seperti apa? Kalau profesional itu perhitungannya agak sedikit berbeda karena dia ada namanya norma, Mbak, tarif norma. Jadi setiap profesi itu beda-beda. Nah, norma ini akan dikalikan dengan jumlah penghasilan setiap tahun, baru dikurangin dengan yang PTKP dan tarif pajak tadi yang kita bahas sebelumnya. Nah, oke. contohnya saya ambil contoh misalnya orang yang punya penyedia jasa hukum ya Mbak di Jakarta, Mm-mm. dia tinggal di Jakarta. Nah, normanya itu berdasarkan undang-undang adalah 50%. Jadi Hmm, contohnya kalau misalnya penghasilan satu tahun adalah 300 juta nih. Nah, ya. dikalikan norma dulu 50% menjadi 150 juta, baru dikurangi dengan PTKP, penghasilan tidak kena pajak, lalu dikalikan dengan tarif. Itu Hmm. bedanya untuk yang norma. Itu. Cuman Oke. nanti uh, kadang kita suka bingung nih, setiap profesi normanya beda-beda dan setiap daerah pun juga besaran normanya beda-beda. Nah, nanti kita nggak perlu Mm-mm. bingung karena di aplikasi Textpedia itu semua sudah di set secara otomatis. Jadi kita tinggal pilih profesi kita apa sih. Kita dokter, kita akuntan, nanti normanya otomatis rumusnya akan langsung muncul, Mbak. Jadi penghasilan kita Oke. langsung dihitung secara otomatis untuk kita bayarkan pajaknya dan kita laporkan di tahun berikutnya. Ya, jadi kita udah nggak perlu ngitung-ngitung manual ya. Tapi Nggak sebenarnya perlu manual lagi. kalau di online pun itu udah ada rumusnya atau belum sih, Mas? Ya, di online maksudnya kita lihat di aplikasi perpajakan lain ya Mbak ya. Semua pun Iya, di sudah aplikasi sebenarnya sudah ada perpajakannya. sih. Sudah ada juga Oke. untuk rumus-rumusnya. Jadi Jadi kalau yang form susah yang tuh biasanya kalau yang manual ya, yang ngisi betul di form form itu ya. manual kita harus ngecekin lagi kan jadinya kan. Kira-kira Iya, iya, normanya ini untuk pekerjaan kita berapa sih? Nah, itu yang iya. agak sedikit membingungkan di situ tuh. Iya, karena aduh kalau tadi ya misalnya kurang bayarnya banyak banget itu pasti kan pusing kan. Nah, ini hitungnya salah atau gimana gitu kan. Terus Iya, eh, apalagi kalau millennials biasanya kerja di perusahaan pindah-pindah terus habis itu dia punya sampingan ya kan sampingannya banyak betul. banget terus semuanya dipotong pajak itu udah pasti pusing tuh lapor SPT tahunannya ya karena kalau misalnya nggak selesai nanti bisa berdampak untuk yang selanjutnya ya dianggap itu nggak karena nggak lapor ya Kadrin ya. Betul. Betul. Dan Oke. untuk case yang nggak lapor sendiri ini juga ada sanksinya loh, Mbak, sebenarnya. Nah, Jadi ini tadi ada beberapa pertanyaan sanksi nih. yang diterapkan itu karena kita, Mm-mm. Jadi ada halo, pertanyaan dari Kak Fadilah Kiki. Halo, halo, halo. oke, Ada pertanyaan dari Kak Fadilah Kiki. Kak Adilin dengar nggak? dengar, Oke, benar. Apa sanksi jika kita tidak lapor SPT? oke, Ya, mungkin tadi sanksi, ya sama ya. hmm, oke. Sanksi nggak lapor SPT. Sebenarnya sanksi ini diterapin banyak jenisnya sih. Pertama karena Hmm, kita nggak lapor SPT. Yang kedua karena mm-mm, kita melaporkannya terlambat nih. Kita tetap lapor tapi kita hmm, melaporkannya terlambat. Nah, yang ketiga kita melaporkan tapi perhitungan pajaknya itu salah. Jadi data hmm. yang kita laporkan itu tidak benar. Nah, Oke. masing-masing ini ada sanksinya, ada dendanya. Untuk kasus yang kalau terlambat lapor itu dendanya untuk wajib wajib pajak pribadi adalah 100.000 Mbak untuk Mm-mm, keterlambatan pelaporan SPT kita. Nah, tapi sanksi yang lebih berat lagi adalah kalau misalnya kita tidak lapor sama sekali atau bahkan apa yang kita laporkan itu datanya tidak benar, tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, itu mm-mm. sebenarnya akan ada hukumannya itu yang paling berat adalah hukuman pidana. Waduh, Itu. ngeri Itu juga ya. makanya betul. Jadi harus ada yang ahli yang membantu. Iya, kalau nggak, aduh pusing pasti. Apalagi sanksinya sampai ke pidana. Atau ada sanksi ini juga ya, bayar uang juga ya. Betul, selain sanksi ya bentuknya material sampai ke pidana juga yang paling berat.
Oke. Oke, ini ada pertanyaan satu lagi dari Papa Januri. Mas mau tanya, aku pernah lapor SPT terakhir tahun 2015. Nah, berhubung tahun ini aku mau ambil KPR, dimintain laporan SPT-nya tahun 2020. Itu gimana ya, Mas, buat lapor SPT 2020 dan sedangkan data SPT-nya yang udah dilaporin itu 2015 dan itu lupa. Apakah Papa Januari ini juga harus membuat 2015, 2016, 2017 yang belum ya, yang belum Ah, dilaporkan? Nah, coba Mas. Kak Adlin gimana? iya, berarti kalau terakhir kali melaporkan adalah tahun 2015. Nah, Mm-mm. sekarang udah tahun 2021 nih Mbak, 2020 kita Mm-mm. ada keperluan untuk melaporkan juga, apalagi tadi ada urusannya adalah berkaitan dengan KPR ya Mbak ya. Iya, Nah, untuk KPR. jadi sebenarnya konsepnya adalah kita tetap harus melaporkan penghasilan kita setiap tahunnya nih, walaupun eh, kita tidak punya penghasilan sama sekali di tahun tersebut, tapi kita sudah punya NPWP, nah itu kita tetap harus melaporkan juga. Jadi Oke. di kasusnya tadi Kak Januri ya, Kak Januri itu tetap harus Iya. dilaporkan sih pajakannya SPT tahunannya setiap tahun. Jadi perlu lapor yang 16, 17, 18, 19 sampai dengan yang Mm-mm. terupdate sekarang 2020. Itu apalagi ini sebagai Hmm. salah satu syarat untuk pengambilan KPR Oke, tetap harus dilaporkan berkala setiap tahun ya, walaupun terlambat nggak apa-apa ya, berarti ya, walaupun Kak Adlin terlambat. ya. Betul. Iya, walaupun Nah, terlambat nggak untuk apa-apa. betul dan untuk juga teman-teman yang mungkin dulunya bekerja terus sekarang tidak bekerja lagi tapi sudah punya NPWP itu kita tetap wajib juga melaporkan Mbak. Hmm, Wajib melaporkan walaupun nanti yang kita laporkan ini nilainya nihil gitu. ya. Tapi kalau misalnya kita sudah berhenti bekerja, kita punya usaha sampingan, UMKM, ataupun kita punya proyek-proyek lainnya, tetap menerima penghasilan, itu tetap harus kita laporkan juga. Ya, pertanyaan selanjutnya dari Kakak Januri adalah kalau dia lupa yang dilaporkan itu tahun 2015 itu gimana gitu. Waduh, Jadi yang mungkin di, ada gapnya ya. hmm, yang dilaporkan tahun yang sudah lama itu lupa ya. Nah, Mm-mm. sebenarnya kita bisa menghubungi kantor pajak sih, Mbak, menghubungi kantor pajak untuk eh, melakukan pengecekan kira-kira next step-nya kalau misalnya saya sudah lupa nih historikalnya seperti apa sih? Apakah kita bisa dapat data Oke, historikalnya untuk kita lanjutin lagi itu pelaporan pajaknya? Karena kan oke. ada data-data terkait misalnya harta, harta kan seharusnya tetap berjalan terus ya Mbak. Kecuali Iya. tadi case-nya adalah harta tersebut sudah kita jual, jadi nggak perlu kita laporkan lagi gitu. Karena Hmm. konsepnya sendiri adalah eh, perpajakan ini yang kita laporkan di tahun-tahun sebelumnya harus ada journey-nya, harus berkesinambungan dengan di tahun-tahun yang sekarang. Itu sih. Jadi Betul. nggak boleh tiba-tiba perpajakannya kalau misalnya kita laporin pajak di tahun sebelumnya itu rendah, terus tiba-tiba di tahun berikutnya kita punya aset, misalnya punya rumah, punya mobil, tapi penghasilan kita tetap sama. Nah, itu akan jadi pertanyaan orang pajak tuh, Mbak. Itu bakal jadi Hmm. mata orang pajak tuh akan lihat, wah ini dari mana nih? Iya. Hartanya bisa didapat dari mana nih? Itu bakal bakal bisa kemungkinan dideketin tuh sama orang pajak. Oke. Jadi memang harus ada tracknya ya. Kita tracking Betul. dari yang sebelum-sebelumnya gitu. Oke. Em, Kalau gitu sebenarnya Textpedia ini bisa membantu apa aja sih, Kak Adlin? Oke. Textpedia ini sebenarnya aplikasi perpajakan yang concernnya itu kenapa ada Textpedia adalah kita pengen membantu orang-orang yang awam terhadap perpajakan itu untuk bisa lebih mudah dalam eh, menghitung perpajakannya, perpajakan penghasilan, lalu membayar perpajakan sampai dengan Hmm. melaporkan. Jadi semuanya Hmm. dilakukan dalam satu aplikasi, satu genggaman, bisa dilaporkan di mana aja, kapan aja, gitu. Dan kita juga Textpedia ini memberikan solusi untuk para wajib pajak karena kita juga sudah terintegrasi dengan Dirjen Pajak dan pembayaran bisa dilakukan secara kita kerjasama dengan beberapa payment gateway juga online payment. Jadi bisa dalam satu Hmm. genggaman semua bisa dilakukan. Kita pengen buang Termasuk stigma hmm, orang-orang yang kalau misalnya bayar pajak itu susah, bayar pajak itu ribet,
bingung gitu. Nah, karena nanti di Textpedia sendiri ini kita akan dipandu, namanya ada asisten, virtual staff assistant namanya Tia. Itu maskotnya kita di Textpedia. Dia akan membantu Hmm, bagaimana sih untuk kita menghitung perpajakan kita berdasarkan jenis pekerjaan kita, penghasilan kita gitu. Akan dipandu step by step untuk pembayarannya sampai dengan pelaporan pajaknya. oke. Jadi di Textpedia ini emang bisa nge-track juga tadi ya supaya kita nggak lupa apa yang kita laporkan tahun lalu. Terus jadi tahun ini juga ada berkesinambungan untuk pelaporan pajaknya ya. Terus tadi ada Betul. rumus-rumus yang susah-susah itu udah ya kita lapornya dengan lebih santai karena semua udah ada rumusnya, udah ada yang asis, udah ada asistennya gitu ya. Ya, Em, Oke, terus mungkin untuk terakhir nih aku mau kasih summary. Mungkin dari Kak Adlin ada kata-kata terakhir ini seputar Textpedia apa yang mau disampaikan sebelum aku masuk ke oke. summary terakhir? Oke, kata-kata terakhir ya. Oke, Terakhir di IG Live ini ya, Mas. terakhir di IG Live ini ya. Iya. Oke, jadi sebenarnya eh, saya mewakili Textpedia ingin mengajak buat teman-teman semua sebagai wajib pajak pribadi yang punya pekerjaan sebagai pegawai, PNS, yang punya pekerjaan sebagai pengusaha, memiliki usaha UMKM, ataupun yang bekerja sebagai profesi, dokter, akuntan, terus atau seperti pekerjaan milenial sekarang ya, content creator, influencer, Mm-mm, youtuber, gitu. Nah, mm-mm. Textpedia ini gampang banget digunakan untuk segala kalangan nih Mbak, segala kalangan dan Oke. semua umur, karena aplikasinya very friendly dan eh, tampilan kita juga secara desain itu lebih menarik, dan di dalamnya kita juga dipandu oleh si virtual staff teksnya kita, Tia tadi step by stepnya, jadi nggak perlu bingung lagi. Dan kalau teman-teman eh, mencari semua sumber informasi dari internet nih, dari online, nanti nggak Mm-mm. perlu bingung lagi, carinya dari Textpedia aja cukup, karena kita punya teks ensiklopedia di dalamnya Mbak. Jadi semua Oke. peraturan eh, terkait dengan perpajakan, terus berita, news, update-update, itu akan kita update juga infonya di aplikasi Textpedia. Nah, di dalamnya juga ada teks kalkulator, lalu ada daftar list KPP, KKP, jadi kurs semuanya lengkap ada di Textpedia. Gitu. Jadi Ya, kita ya. ingin mengajak wajib pajak untuk taat pajak, karena pajak itu membangun negara dan bermanfaat juga untuk kita masing-masing. Itu sih Mbak. Jangan lupa nanti Ya. eh, aplikasi Textpedia-nya rencananya akan launching di bulan Februari. Jadi teman-teman bisa bisa follow IG-nya textpedia.id. Itu nanti kita akan infokan di situ ketika sudah ready launching. Kita akan infokan karena aplikasinya ini gratis digunakan untuk teman-teman yang berprofesi sebagai karyawan ataupun UMKM, punya UMKM. Pas banget ya, itu sebelum Maret ya, karena jadi Betul. masih ada waktu 1 bulan tuh menggunakan Textpedia untuk membantu melaporkan SPT tahunan. Kak Adlin, sebenarnya ini Ya, aku mau akhiri, cuman ada pertanyaan menarik ini. Aku boleh. mau ini ya, tanyain aja ya. Dari Kak Chris 86. Kak mau tanya untuk SPT tahun op, mungkin tahun ini ya. Eh, ini maksudnya apa nih? SPT tahun OP, sedangkan penghitungannya tiap bulan. Eh, Kak Mhm. Adlin ngerti nggak ya ini maksudnya tahun tahun OP ini apa ya? Untuk Operational. OP itu orang pribadi, untuk Oh, SPT oh, orang pribadi. tahunan orang Aduh, maaf pribadi, ya. sedangkan perhitungannya tiap bulan. Cuma tahun ini Ya. karena pandemi. Maksudnya ini Nah, ini ada pertanyaan apa ini? sambungannya. Jadi, eh, Ini ada sambungannya. Em, terus ini, omsetnya turun. Gimana cara pelaporannya dan untuk tahun depan apakah angsurannya bisa diturunkan? Terus satu lagi, oke, kalau dihitung dari tahun kemarin, apakah ada kompensasinya? Tolong pencerahannya. Thanks. oke, oke. Ini udah masuk ke arah teknis nih Mbak sebenarnya Mbak Oh, ini pembahasannya. masuk ke area teknis Iya, ya? iya. Oke. Jadi Singkat aja sebenarnya mungkin. singkat aja ya. Mm-mm, mm-mm. Mungkin saya boleh bilang kalau pemerintah sendiri sebenarnya sekarang nggak tutup mata. Kalau Hmm. sekarang
pandemik, kita semua tahu pandemik, terus beberapa bisnis, beberapa industri juga mengalami downside dari Ya. segi omsetnya. Terus maka dari itu Mm-mm. pemerintah juga memberikan beberapa kelonggaran lah, Mbak, untuk kita. Beberapa insentif Oke. yang diberikan pemerintah. Nah, itu sebenarnya sudah dilakukan dari tahun 2020 kemarin. Nah, Hmm. di tahun 2021 ini ada beberapa yang diberikan pemerintah nih. Catatan saya Mm-mm. ada insentif pajak PPN, lalu ada insentif pajak bebas PPh 25 atas impor. Itu lalu ada juga insentif pajak PPh 21 kalau misalnya tadi penghasilannya dipotong pajak PPh 21 ya, apakah dia karyawan Mm. ataukah dia profesi gitu. Nah, lalu ada juga insentif pajak bebas PPh 23 untuk wajib pajak badan. Itu. Jadi sebenarnya pemerintah memberikan beberapa kelonggaran untuk wajib pajak juga nih di saat pandemi seperti sekarang. Oke. Jadi nanti Kak Kris, kalau misalnya mau tanya lebih lengkap, lebih jelas, boleh langsung ke Instagramnya Textpedia ID ya. Nanti mungkin bisa dibantu Mas Din, Mas Adlin, Kak Adlin. Ya, ini ilmunya memang bermanfaat sekali. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, bisa langsung ke Instagramnya Textpedia ID. Oke, untuk sebagai Ya, summary, karena ini udah lebih dari 30 menit, and it's already 45 minutes. Kewajiban perpajakan bagi warga negara itu ada 4 stepnya. Itu satu, kita harus mendaftar dulu, ya kan, mendapatkan nomor NPWP, terus kita menghitung, lalu membayar, dan terakhir harus tetap melaporkan, gitu. Nah, terus yang kedua adalah 80% lebih dari sumber APBN kita itu berasal dari pajak loh. Jadi pajak ini digunakan untuk fasilitas dan pelayanan umum seperti pendidikan, kesehatan, jadi kayak misalnya puskesmas itu ya. Terus keamanan dan pertahanan sampai ke penyediaan subsidi. Jadi subsidi-subsidi yang kemarin dari pemerintah itu memang hasil dari pajak-pajak kita ya. betul. Lalu yang terakhir adalah pelaporan SPT tahunan adalah menjadi tanggung jawab kita akan penerimaan yang kita dapatkan dan itu karena kita bisa bermanfaat untuk membangun negara. Nah, jadi memang pajak ini untuk membangun tujuannya terakhir untuk membangun negara. Mari kita membangun negara kita bersama-sama gitu ya. Oke, Ya, betul mungkin sekali. sekian untuk sesi IG Live hari Rabu ini. Next week akan lagi ada IG Live berikutnya yang pastinya menarik topik bahasanya. Tungguin di IG Live-nya Textpedia ID. Oke, terima kasih ya teman-teman yang udah stay tune. Dadah, thank you Mas Thank you semua. Adlin. Ya, Thank you stay semua. safe, stay Selamat healthy. malam. Stay safe, stay Bye-bye. healthy. Bye-bye.